نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم فيقول الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tentunya pujian sejati, puja yang sempurna mari kita sampaikan di hati kita paling dalam menghadap Allah. Alhamdulillah, Allah masih mempercayakan kepada kita usia dan dalam keadaan sehat. Yang barangkali di tahun kemarin atau mungkin di beberapa pekan kemarin ada saudara kita, kerabat sahabat kita yang telah Allah wafatkan dan kita masih dalam keadaan sehat. Kedua, kita juga dalam keadaan sempat. Kenapa? Karena juga saat ini tak sedikit kaum muslimin di saat yang sama, kita itu di pasar, di pusat keramaian, di jalan-jalan, belum tergerak hati melaksanakan kewajiban Jumatnya. Dan alhamdulillah kita masih Allah berikan karunia sempat. Dan mudah-mudahan Jumat ini juga menambah nilai keimanan, nilai hidayah kita terpatri dalam diri kita sampai kiamat tiba. Dan mudah-mudahan kita berdoa Jumat ini menjadi Jumat penghapus seluruh dosa-dosa kita, pengabul seluruh doa-doa kita, Jumat yang menjadi sarana taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita, sarana menghadirkan juga dialog, curahan hati kita kepada Allah atas segala kisah kehidupan kita. Jumat yang menghadirkan rohatul qalbi, rehatnya hati kita dari kehidupan dunia, agar cahaya spiritual kita, cahaya hati kita semakin kuat. Jumat yang mendatangkan tentunya hadir isti'anah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Jumat ini juga adalah Jumat yang bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan murka. Salam dan salam pun semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi pertama mengajak kepada diri dan umumnya kepada hadirin untuk memastikan Jumat ini Jumat meningkatnya dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam makna Imam Ali mengatakan al-khawfu min jalil, lahirnya ketakutan kita hanya kepada Allah Al-Jalil yang Maha. Khauf itu biasanya berkaitan dengan masa yang akan datang. Siang kegaduhan keras, takut anak kita tidak bisa sekolah. Biasanya khauf kaitan dengan masa yang akan datang. Kalau al-hazn atau kekhawatiran biasanya berkaitan masa lalu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka jangan ada rasa takut terhadap masa depan kita. Insya Allah Allah yang mengaturnya. Dan jangan pernah pula kita menyesali atas masa lalu kita. Andaikan kapung pun tadi dicabungi andaikan jangan itu bentuk sebuah penyesalan tiada bermakna. Hadirin, semoga ketakutan kita kepada Allah Al-Jalil, tidak kepada takut tidak punya pangkat jabatan atau lain sebagainya. Yang kedua, wal amal bitanzil, jangan lupa beramal dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran, As-Sunnah. Cirinya 4. 1. Amal yang berakibat kepada amal yang saleh ketika dilaksanakan sesuai syariat.
Kedua, dilaksanakan sesuai dengan kaidah logika. Ketiga, bernilai manfaat kepada diri. Dan yang keempat, bernilai manfaat kepada masyarakat. Berjualan, punya pabrik adalah dianjurkan oleh agama dan logika. Dan orang-orang yang memiliki pabrik yang berjualan juga adalah bermanfaat bagi dirinya. Tapi andaikan limbahnya dilemparkan ke sungai-sungai warga, maka amalannya tidak menjadi amal soleh. Kotoran sampahnya dibuang kemana saja, maka tidak akan menjadi amal soleh. Jadi syarat amal soleh sesuai syariat, sesuai logika, bermakna bagi diri dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Kalau kita ada jiwa qanaah, qanaah kekayaan yang tak pernah habis, al qanaatu kanzul la yarqa. Dialah kekayaan hidup kita. Sebanyak apapun kekayaan kita, selama kita tidak merasa cukup, sesungguhnya kita adalah orang yang miskin. Maka orang yang kaya adalah orang yang cukup. Berapapun Allah berikan kepada dirinya, dia mencukupi segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sifat qanaah. Kalau yang kecil saja sudah bisa disyukuri, maka Allah akan tambah dengan yang lebih besar. Sebaliknya, lam yaskur katsir, malam yaskur qalil. Tak akan mungkin orang itu bersyukur atas yang besar kalau yang kecil tidak pernah dia syukuri. Kalau yang dia dapati hari ini tidak disyukuri, dipastikan dia tidak akan mendapatkan yang lebih besar. Syukuran dengan kaya, rumah bulan, suami, istri, putra, alhamdulillah rezeki, insya Allah Allah datangkan rezeki yang lebih bertambah. Dan yang terakhir, wal istidad, bersiap-siap jadilah liyaumir rahil, tentang hari perpindahan. Bahwasanya kita ini akan memiliki masa tahapan-tahapan yang panjang. Kita berada di fase kedua, di fase ketiga setelah alam ruh, alam ketiadaan. Kita sesuatu yang tidak ada dulu. Bahkan jangankan ada hari ini menjadi berpangkat, berkuasa. Ala ta'ala insan hinu minad dari lam yakun sayyan mazkur. Hai manusia, pernahkah kau menyadari bahwa dulu ada satu masa hinu minad dari lam yakun sayyan mazkur. Kamu jangankan hari ini berpangkat, lam yakun sayyan, bahkan namamu pun belum pernah termaktub, tercatat. Maka tidak layak bagi kita menyombongkan diri. Kemudian ada orang yang bermanfaat dan memberikan manfaat bagi hidup kita. Itulah kedua orang tua kita, wabil khusus hidup kita melalui fase ini. Dan hari ini kita ada di fase ketiga, yakni fase kehidupan dunia, yang maknanya sangat dekat dan akun. Semuanya serba dekat. Kalau hari ini kita sedang sakit, yakinilah sakitnya sebentar, bakal sehat. Kalau kita hari ini sedang jadi penguasa, jadi pimpinan, yakinilah suatu hari itu akan jadi kembali. Hari ini sedang kaya, semuanya akan kembali. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Siapa yang ada di dirimu akan rusak, akan panah, akan kembali. Siapa yang ada di sisimu hari ini, barangkali tetangga kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, suami kita. Apa yang ada di sisimu hari ini, pangkat, kedudukan, jabatanmu, yanfad, pasti akan hancur, lenyap, dan akan berakhir. Wa ma indallahi baq, dan sisi Allah yang akan kekal pada selama-lamanya. Wa ma tu'amilun lakisu, setiap Allah tambahkan, Allah kurangkan penciptaan kita. Maka sesungguhnya apa yang sedang kita tunggu-tunggu hari ini? Wahai yang turunai resah di muka hati mengungkap satu ayat Quran surat Muhammad ayat 18. Apa yang sedang kita tunggu-tunggu hari ini? As-sa'ah, datangnya kematian. As-sa'ah bermakna kiamat. Kapan terjadinya? Antak dia memberkatan. Dia datang kadang cepat, mendadak, serentak,
tidak ada konfirmasi terlebih dahulu. Ada yang baru lahir wafat, ada yang sedang SD, ada yang sedang SMP, bertamasya satu masuk jurang, ada yang sedang tawuran, ada yang sedang tidur. Tiba-tiba gempa 15 detik di Cugenang, 360 orang wafat dalam waktu yang sama. Jika kita tanya kepada mereka, apakah mereka mengetahui bahwa hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupannya? Tentu orang itu tidak akan mengatakan tidak mengetahui. Itulah kadang datangnya cepat mendadak. Wallahu a'lam. Apabila surat 2, tapi ada juga kadang Allah berikan tanda-tandanya yang hari ini melekat dalam diri kita. Ketika pandangan sudah mulai kabur, ubannya sudah mulai bertabur, kulitnya sudah mulai kendur, ngomong lagi kadang ngelantur, jalan atas mulai mundur, tuang lagi mungkin tuang bubur. Itu tanda bahwa kita sudah sangat dekat dengan dunia itu. Sos pamit di dalam dunia itu. Maka kita akan beralih, berpindah ke satu fase. Itulah fase yang abadi selamanya, fase kehidupan pasca dunia, yang entah besok lusa kita akan datangi, awal atau akhir, mau atau tidak mau, suka tidak suka. Setiap yang bernapas hari ini, kullu nafs, setiap yang bernapas, bukan setiap yang bersakit, bukan setiap yang kena virus, bukan, tapi setiap yang bernyawa. Boleh jadi sedang olahraga bisa wafat, boleh jadi juga karena tua. Cuma yang jelas Allah tidak pernah menyampaikan kepada kita kapan waktu kita, tapi Allah menyampaikan pernyataan-pernyataannya bahwa kematian adalah keniscayaan. Kullu nafs dha'iqah, setiap yang bernapas akan mencicipi al-maut, datangnya kematian. Karena mencicipi maka ada rasanya. Kalau soleh dia penuh dengan kenikmatan, keindahan. Tapi kalau dia orang-orang salah, hari itu adalah hari yang sangat mencegah. Walau taruh itu dzalimun fi rumahil maut. Tahukah kalian bagaimana proses kematian orang-orang zalim? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, bagaikan dipukulkan di depan dan belakang. Seraya malaikat mengatakan fadhuqu adzab, rasakan siksaan yang sangat pedih. Tapi bagi kita mudah-mudahan orang-orang yang wafat dalam tauhidin, kebaikan, maka malaikatnya akan menyambut dengan kebaikan. Assalamualaikum bima sabartum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wahai jiwa-jiwa yang penuh dengan kebaikan, keselamatan bagimu atas kesabaran-kesabaranmu, masuklah surga dalam keadaan kebaikan atas amalan-amalan dulu ketika dunia dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum wa